Tapi tentu fitnah akhir zaman bukan hanya bicara soal tanda-tanda kiamat saja. Banyak persoalan nanti kita akan bahas, karena memang kita sendiri berada di akhir zaman. Kita tahu bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Jika tidak ada umat setelah umat Rasul, maknanya kita dengan kiamat itu sudah dekat, karena tidak ada umat lagi. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul, saya dan hari kiamat seperti ini, saking dekatnya. Dengan mengisyaratkan dua jari, saya dan hari kiamat seperti ini, kata Rasul. Artinya ketika Rasul SAW mengisyaratkan seperti itu, menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW sendiri adalah bagian daripada tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Ditambah-tambah menurut para ulama 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu sudah berlaku. Hanya beberapa persen saja yang tersisa. Artinya tinggal menginjak kepada tanda-tanda kiamat besar. Tetapi karena tanda-tanda kiamat besar ini sama pertanyaannya dengan kapan kiamat, sehingga kita tidak bisa memprediksi. Tidak bisa kemudian kita mencocok logi, karena banyak sebagian orang yang berusaha kemudian tahu kecuali Allah. Bertanya soal kapan tanda-tanda kiamat besar sama dengan bertanya kapan kiamat, karena Rasul kan tidak menyebutkan waktunya. Ketika Nabi SAW bicara soal kiamat saja, Rasul hanya menyebutkan harinya saja, kan? Hari Jumat. Hari Jumat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Hari Jumat itu Allah memasukkan Adam ke sorga. Hari Jumat Allah keluarkan Adam dari sorga. Dan hari Jumat juga Allah wafatkan Adam, dan hari Jumat juga Allah bangkitkan kiamat. Hanya disebut harinya saja. Adapun tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya dalam hadis yang panjang sekali, hadis Jibril namanya, ulama menyebutnya induk hadis. Kalau Al-Fatihah itu induk Quran, tapi kalau induk hadis itu hadis Jibril. Kan semua ada induknya. Al-Quran disebut induknya Al-Fatihah. Kata Rasul, la salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan menggunakan induknya Al-Quran. Apa induk Al-Quran? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah menjadikan induk Al-Quran? Karena seluruh Al-Quran itu rangkuman daripada surah Al-Fatihah. Quran itu kan terbagi tiga. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara hukum, sepertiga bicara akhlak. Dan itu semua ada dalam surah Al-Fatihah. Tetapi kalau bicara induk hadis, berarti bicara soal hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW bertanya soal Islam, bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, dan semua dijawab Nabi. Jibril bertanya soal Islam, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal iman, Rasul menjawabnya. Jibril bertanya soal ihsan, Rasul menjawabnya. Tapi ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak jawab. Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau wahai Jibril sama-sama tidak tahu. Tidak tahu, saya dan engkau tidak tahu. Kalau Rasul tidak tahu kapan kiamat, Jibril tidak tahu kapan kiamat, muncul pula orang mengatakan tahu kiamat. Kemarin nih kan 2022 ya, akan terjadi dukhon, asap tebal di langit. Rupanya tak terjadi. Alhamdulillah tak jadi kiamat. Berarti meleset lah kan. Karena tidak bisa diprediksi kiamat itu. Memang persoalan pertanyaan kapan kiamat itu semua para nabi disibukkan dengan pertanyaan itu. Kaumnya Nuh datang kepada Nuh dan mengatakan, ya Nuh, kapan kiamat? Kaumnya Ibrahim datang kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Saleh
Nabi Syuaib, seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Datang Arab Badui kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kira-kira kiamat? Rasul tidak menjawab. Orang ini bertanya lagi, Rasul kapan kiamat? Rasul tak mau menjawab sampai 3 kali. Akhirnya Rasul marah dengan mengatakan, wa ma'adatta laha. Dari tadi kau bertanya soal kiamat, kiamat, kiamat. Apa yang kau siapkan tentang kiamat? Jadi pertanyaannya bukan kapan kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk kiamat. Apa yang kau siapkan? Karena pertanyaan kapan kiamat itu apa maksudnya? Apakah ingin melihat bagaimana kemudian gunung dihancurkan, langit digulung, bintang dijatuh-jatuhkan, air lautan diluapkan, bumi digempakan? Untuk itukah kita bertanya kapan kiamat? Kadang aneh, ada sebagian orang ketika terjadi perang Palestina dengan Israel hari ini, mereka meminta seolah-olah kalau bisa Imam Mahdi sudah muncul, kalau bisa Dajjal di situ, perang aja sekalian. Apa Anda sudah siap mengalami kiamat itu? Sehingga minta disegerakan, hebat sekali. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil mudlim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Rasul, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datang fitnah musibah seperti potongan malam yang sangat gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, sore sudah kafir, sore beriman, pagi pula kafir. Mereka menjual agama mereka dengan harga yang sangat murah. Kewajiban kita hari ini bukan terus memperhatikan kapan kiamat, Dajjal sudah ada enggak, Imam Mahdi sudah ada enggak. Bahkan yang lebih celaka, dulu ada seorang ustaz dapat SMS bahwa Imam Mahdi sudah ada di Arab Saudi katanya, tapi tak ada juga. Rupanya ada orang Medan ngaku Imam Mahdi. Coba bayangkan, Imam Mahdi dibaiat di Rukun, muncul pula di Medan. Ada juga di Jawa Barat, namanya Cecep Soleha, ngaku Imam Mahdi juga. Di Jawa Timur ada juga, di Batam tidak ada, alhamdulillah. Tapi sekarang coba bayangkan, perkara-perkara gaib berusaha untuk disingkap, ini gimana caranya? Nggak bisa. Perkara gaib itu cukup diimani. Kata Nabi A kita katakan A, kata Nabi B kita katakan, itu lebih selamat.